Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, sebelum dimulai acara hari ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Sofia dari OSIS. Eh, kita on cam dulu bareng-bareng. Ayo on cam dulu. Terus yang masih belum pakai virtual background, kalau bisa pakai ya, Dek. Oh iya, masih banyak nih yang kurang di presensi. Jangan lupa untuk presensi terlebih dahulu. Linknya ada di grup, bisa dibuka. Ayo on cam dulu. Untuk yang teman-temannya belum gabung di Zoom meeting ini, coba kalian chat biar bisa. Ini masih baru 356 orang. Dek Lulu, Dek Salma, Dek Rifki, Ayon Ken, Lein, Usnali. Itu Dek Yosefa, filternya tolong dimatiin dulu ya. Oke. Terus Dek Fatin, Haikal, Raihan, Angelina, Avan, Jonathan, on cam dulu. Teman-temannya diingetin ya buat join Zoom. Bentar lagi bakalan dimulai. Acaranya nggak bakalan dimulai kalau kalian belum on cam loh. Ayo on cam dulu. Nah, untuk memulai acara pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini dari Bu Titi, kiranya ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari yang kedua kalian, MPAS yang kedua. Tetap jaga kesehatan kalian dan tolong yang belum on cam tetap on cam terus selama 1 jam ke depan untuk kalian on cam biar kalian mengerti kondisi seperti apa SMA Negeri 1 Klaten meskipun kalian secara virtual. Dan tolong kalian dengarkan baik-baik karena di situ adalah kalian akan mengerti SMA Negeri 1 Klaten. Itu saja dari Bu Titi, mungkin bisa diteruskan Mbak Sofi. Oh iya adik, jangan lupa untuk screenshot ya. Hari ini juga bakalan ada tugas seperti kemarin, jadi jangan lupa untuk di screenshot. Terus nanti mengerjakan tugasnya.
Tolong dia sebelum ini di-share tentang dilakuin sekarang, mulai sekarang dimulai, tolong semua mute dulu. Dengan segala semangat dan tekadku, besar artimu bagiku. Tingkatkan pengetahuanku dengan literasi. Setiap pagi hari ku bersyarat jadikan hidup bermakna. Menulis dan membaca menambah wawasan kita, memajukan negeri ini. Ayo literasi, lestarikan budaya leluhur kita agar kekal dan abadi. Majukan literasi. Besar artimu bagiku. Tingkatkan pengetahuanku dengan literasi. Setiap pagi hari ku bersyarat jadikan hidup bermakna. Menulis memajukan negeri ini. Ayo literasi, lestarikan budaya leluhur kita agar kekal dan abadi. Majukan literasi, bangsaku. Bersatu kita bisa, bersama kita bahagia. Adiwiyata, adiwiyata, sukseskan adiwiyata.
sukacita. Taman yang indah, pohon yang rindah, alangkah sedap dipandang. Lingkungan yang bersih, sehat dan indah, SMA Negeri 1 Klaten. Hari Wiyata, sukseskan Hari Wiyata. Bersatu kita bisa, bersama kita bahagia. Hari Wiyata, sukseskan Hari Wiyata. Bersatu kita bisa, bersama kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Klaten, Bapak Dr. Andes Sutrisno MPD, Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Klaten. dan yang kami banggakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Klaten, Kembali lagi bersama saya, Daniel, dan saya Viera, dalam acara MPLS SMA Negeri 1 Klaten 2021 hari kedua. Sebelum kita memulai rangkaian acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mansa dengan hikmat. Indonesia
udah masuk hari kedua MPLS nih. Teman-teman semua udah hafal belum liriknya? Pasti udah dong. Kan siswa semansa. Nah, sebagai siswa baru, mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu nih, seperti apa sih lingkungan semansa itu? Untuk itu, pada awal acara kita pada hari ini, kami akan mengajak teman-teman untuk berkeliling di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Klaten tercinta ini, tapi secara virtual. Teman-teman semua, mari kita saksikan Virtual Tour of SMA Negeri 1 Klaten. Awal sejarah berdirinya Semansa ini dimulai saat masyarakat Klaten dan sekitarnya menginginkan adanya sekolah lanjutan tingkat atas. Tepat pada hari ini, tanggal 5 November tahun 1957, mereka berkumpul dan membentuk panitia yang diketuai oleh Bupati Klaten. Kami sangat bersyukur dengan izin Tuhan bisa menuntut ilmu di SMA Negeri 1 Klaten, sekolah yang hari ini merayakan ulang tahunnya. SMA Negeri 1 Klaten dikenal menekankan nilai-nilai luhur bangsa. Padma Wijaya, nama lain dari SMA Negeri 1 Klaten. Nama indah ini mengandung unsur kata Padma dan Wijaya, yang berarti teratai merah yang menang. Maknanya, SMA Negeri 1 Klaten berupaya mencetak alumni yang menang, unggul, dan berjaya. Banyak kisah yang kami ukir di setiap tempat di sekolah ini. Ketika masuk, kami disambut dengan lapangan di kanan dan kiri kami. Lapangan di sisi kanan ini merupakan lapangan basket, sedangkan lapangan di sisi kiri kami merupakan lapangan tenis. Selanjutnya, ruangan yang paling banyak di sekolah ini, yaitu ruang kelas. SMA Negeri 1 Klaten memiliki 32 ruang kelas, yang terdiri dari 9 ruang untuk kelas 10, 12 ruang untuk kelas 11, dan 11 ruang untuk kelas 12. Ruang kelas ini merupakan tempat di mana kami menemukan pengalaman, persahabatan, cekcok, bagaikan hitam putih yang berjalan harmonis, menambah nilai harga kelas. Terkadang gelak tawa mengisi seluruh sisi-sisi ruang kelas. Terkadang degupan jantung karena deadline tugas. Terkadang pula cucuran keringat karena soal ulangan yang tidak bisa kami kerjakan. Saling menyemangati dan membantu antara satu dengan yang lain ketika diri telah lelah dengan semuanya. Kelas bukan hanya sekedar ruangan yang tergambar melalui kata, namun suatu hubungan yang akan sulit untuk digambarkan hanya dengan kata. Ruang kelas kami merupakan rumah tempat tinggal kami di sekolah, sekaligus merupakan keluarga kami. UKS merupakan tempat di mana kami beristirahat jika sakit di sekolah. Di sampingnya terdapat ruang BK yang biasa kami datangi ketika ingin berkonsultasi masalah kami, baik di bidang akademis maupun non-akademis. Ada 3 lokasi yang paling diserbu ketika bel istirahat berbunyi. Tidak lain dan tidak bukan adalah kantin. Jalanan menuju kantin sangat ramai ketika jam istirahat. Berdesakan mengisi perut yang lapar dan kerongkongan yang kering sambil bercerita dan bercanda tawa untuk menyegarkan kembali pikiran kami. Di dekat kantin, terdapat masjid yang juga padat ketika jam istirahat. Sesampainya di sini, kami biasanya langsung melepas alas kami, lalu mengambil air wudhu yang langsung menyejukkan wajah dan menyegarkan pikiran kami. Ada 4 macam laboratorium di SMA Negeri 1 Klaten ini. Di lab biologi, kimia, dan fisika, kami diajak untuk bereksperimen dan diharap mampu untuk menyimpulkan eksperimen yang kami lakukan. Pada lab biologi, kami mengamati struktur mikroskopis suatu makhluk hidup. Pada lab kimia, terdapat tabel dari sistem periodik unsur yang terpampang besar dan jelas. Pada lab fisika, kami diajak untuk membuktikan teori-teori fisika dengan akurat dan teliti. Selain 3 lab tadi, ada lab yang merupakan tempat di mana pelajar kelas 12 beradu nasib. Berusaha mengerjakan soal UNBK, tryout, USBN, dan masih banyak lagi. Ruang yang pastinya diisi oleh pelajar-pelajar yang tengah berjuang dengan penuh tekad dan semangat yang kuat.
Di atas kelas OSN terdapat ruang agama, karena di SMA Negeri 1 Klaten ini ada beraneka ragam agama yang dianut siswa-siswinya. Tempat selanjutnya adalah tempat yang sangat familiar bagi ekstra, organisasi, dan komunitas yang ada di SMA Negeri 1 Klaten, Basecamp. Di sini kami para anggota dari setiap ekstra, organisasi, dan komunitas yang ada di SMA Negeri 1 Klaten berkumpul. Entah untuk membahas rancangan program kerja ke depan, koordinasi event yang akan dilakukan, berkumpul untuk mempererat tali kekeluargaan kami, sharing, mencari solusi dari suatu masalah, dan juga sebagai tempat kami untuk beristirahat, melepas lelah pasca event. Ruangan selanjutnya merupakan ruangan bagi orang yang sering dikenal dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Sebelum tiba di ruang guru, kami disambut oleh deretan piala yang berjajar rapi sebagai tanda bahwa Semansa mencetak siswa-siswi yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ruang guru ini merupakan ruangan di mana guru-guru berkoordinasi dan bertemu dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Di dekat ruang kepala sekolah dan wakil kepala sekolah terdapat auditorium, yaitu tempat kumpul yang biasanya digunakan untuk seminar dan rapat. Lapangan yang terakhir adalah lapangan utama, yang biasanya kami gunakan sebagai tempat untuk olahraga, upacara, lomba outdoor, dan biasanya tempat kami merayakan hari ulang tahun sekolah. Selanjutnya adalah ruangan yang nyaman serta hening dan berisi kumpulan buku baik akademik maupun non-akademik yang tersusun rapi di rak. Di dekat perpustakaan terdapat parkiran yang terdiri dari 2 lantai, yaitu atas dan bawah. Kami harus selalu datang pagi agar mendapatkan tempat parkir yang nyaman. Hari ini tepat 63 tahun usiamu. Panjang umur Padma Wijayaku. Semoga Tuhan selalu mengiringi tiap langkahmu. Aku bangga bisa menjadi saksi kehidupanmu dan bisa menjadi bagian darimu. Padma Wijaya. Wah, Dan, sekolah kita ini emang keren banget ya. Nyaman banget buat belajar. Iya, Fir, bener banget. Oh ya, setelah mengenal lingkungan sekolahnya, pasti kita juga harus mengenal sistem kurikulumnya dong. Untuk itu, berikutnya akan ada materi tentang kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak Suripto. Kepada yang terhormat Bapak Suripto, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada anak-anakku peserta didik kelas 10 yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 1 Klaten. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Suripto. Saya selaku Wakasek bidang kurikulum. Untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, struktur kurikulum di SMA Negeri 1 Klaten, yang mana kurikulumnya menggunakan kurikulum 2013. Struktur kurikulum kelas 10, 11, maupun 12 terdiri dari kelompok A, B, dan C. Untuk kelompok A dan B ini, alokasi waktunya sama. Dapat dilihat di tabel sebelah kanan, semester 1 dan semester 2 juga sama. Kemudian untuk kelompok C itu kelompok peminatan, yang mana peminatan di SMA Negeri 1 Klaten itu membuka 2 jurusan, yaitu untuk MIPA dan IPS. Adapun kelompok C ini untuk MIPA, mata pelajarannya ada 4, matematika, biologi, fisika, kimia, dan siswa juga bisa
mengambil mata pelajaran pilihan atau yang dikenal dengan pilihan lintas minat. Lintas minatnya yang ada di sekolah kita ini adalah lintas minat dari mapel peminatan IPS, yaitu sosiologi, geografi, atau ekonomi. Dan peminatan, lintas minat dari peminatan seni dan budaya, yaitu ada bahasa dan sastra Perancis. Jadi untuk kelas 10 nanti, Anda bisa mengambil lintas minat 2 mata pelajaran, yaitu bisa sosiologi dengan bahasa dan sastra Perancis, atau geografi dengan bahasa dan sastra Perancis, atau ekonomi dengan bahasa dan sastra Perancis. Kemudian untuk yang peminatan IPS, mapel peminatan IPS terdiri dari geografi, sejarah dunia, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan pilihan lintas minat untuk kelas 10 IPS ini disediakan bahasa dan sastra Inggris dan bahasa dan sastra Perancis. Kemudian nanti Anda naik kelas 11, nanti hanya diperkenalkan memilih salah satu lintas minat saja, ya, dengan mempertimbangkan ketersediaan guru dan tentunya juga ketersediaan sarana dan prasarana. Ya, jadi peserta didik diperkenalkan untuk memilih mata pelajaran lintas minat dan atau pendalaman minat dan atau mata pelajaran informatika. Hanya saja untuk pendalaman minat dan mata pelajaran informatika tidak dilaksanakan di SMA Negeri 1 Klaten. Jadi yang dilaksanakan adalah untuk mata pelajaran lintas minat. Untuk pemilihan lintas minat ini, peserta didik yang mengambil peminatan MIPA atau peminatan IPS, lintas minatnya harus di luar peminatan yang dipilihnya. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Contohnya, peserta didik kelas 10 yang memilih peminatan MIPA dapat mengambil mata pelajaran dari peminatan IPS atau dari peminatan bahasa dan budaya. Untuk ketentuan pindah peminatan, peserta didik masih mungkin pindah peminatan paling lambat pada awal semester kedua di kelas 10, sepanjang daya tampung peminatan yang baru masih tersedia berdasarkan hasil pembelajaran berjalan pada semester pertama dan rekomendasi guru BK. Peserta didik yang pindah peminatan wajib mengikuti dan tuntas matrikulasi mata pelajaran yang belum dipelajari pada peminatan baru. Ya, jadi seandainya siswa yang dari peminatan MIPA mau pindah ke IPS, maka dia harus mengikuti program matrikulasi terhadap mata pelajaran yang belum dipelajari pada peminatan MIPA. Seperti misalnya geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Kemudian pengaturan waktu belajar efektif. SMA Negeri 1 Klaten menerapkan sistem 5 hari kerja, yaitu untuk Senin sampai dengan Kamis itu 10 jam pelajaran, sedangkan Jumat 6 jam pelajaran. Untuk hari Jumat, khusus kelas 11, jam pertama digunakan untuk kegiatan aksi gizi, dan PBM atau proses belajar mengajar dimulai pada jam kedua. Sedang khusus untuk kelas 10 dan kelas 12,
setelah jam ke-6 digunakan untuk penguatan pendidikan karakter atau PPK. Nah, ini untuk waktu belajarnya Senin sampai Kamis itu dimulai dari jam 6.45 dan diakhiri jam 15.15 menit. Khusus hari Jumat dimulai jam 6.45, diakhiri jam 14. Dalam satu hari istirahat dijadwalkan 2 kali. Untuk istirahat pertama selama 15 menit dan istirahat kedua selama 30 menit. Istirahat kedua ini bisa dimanfaatkan untuk siswa yang muslim untuk menjalankan sholat zuhur secara berjamaah. Nah, seandainya nanti masa pandemi belum reda, maka pembelajarannya menyesuaikan pada masa pandemi, di mana jam belajar diperpendek, yaitu maksimal hanya 30 menit untuk per jamnya. Adapun pembelajaran dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan aplikasi Google Classroom. Untuk aplikasi Google Classroom ini nanti siswa wajib memiliki akun G Suite yang dibuatkan dari sekolah. Namun demikian, Bapak Ibu Guru selain menggunakan Google Classroom juga mengkombinasikannya dengan aplikasi yang lain seperti WhatsApp, Telegram, Edmodo, dan sebagainya. Berikutnya, sistem penilaian kurikulum 2013 meliputi aspek penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap meliputi penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Penilaian sikap spiritual ini berkaitan dengan sikap siswa dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Nah, untuk penilaian sikap ini dilakukan oleh guru mata pelajaran selama proses pembelajaran pada jam pelajaran dan atau di luar jam pembelajaran. Guru bimbingan konseling atau BK dan wali kelas juga memberikan penilaian sikap, serta warga sekolah yang lain, misalnya peserta didik bisa memberikan penilaian sikap terhadap temannya. Nah, ini mekanisme dari penilaian sikap. Kemudian untuk penilaian pengetahuan meliputi tes tertulis atau tes lisan, atau juga bisa melalui penugasan atau kombinasi antara 2 macam atau bahkan 3 macam teknik penilaian ini. Untuk tes tertulis bisa berbentuk pilihan ganda, menjodohkan, isian, uraian, atau benar salah. Kemudian tes lisan bisa berbentuk kuis dan tanya jawab. Sedangkan untuk penugasan, tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah dan atau di luar sekolah, baik secara formal maupun informal. Untuk yang ketiga, penilaian keterampilan. Pelaksanaannya dilakukan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian proses dilakukan melalui penilaian praktek selama proses pembelajaran, sedangkan penilaian hasil dilakukan melalui penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio yang diberikan setelah pembelajaran. Nah, inilah bentuk-bentuk atau teknik untuk penilaian keterampilan yang terdiri dari unjuk kerja atau kinerja atau praktik. Kemudian proyek, portofolio, produk, ataupun teknik-teknik yang lainnya. Adapun pengaturan waktu penilaian, untuk yang tidak terjadwal adalah penilaian harian atau ulangan harian
yang meliputi aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Ini dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Waktunya ditentukan sendiri oleh pendidik. Sedangkan untuk yang terjadwal meliputi penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah. Nanti akan dibuat jadwal oleh sekolah. Kemudian saya lanjutkan dengan penetapan kriteria ketuntasan minimal. Di SMA Negeri 1 Klaten, KKM-nya adalah 71 untuk setiap mata pelajaran, meliputi KKM pengetahuan maupun keterampilan. Jadi batas minimal nilai yang harus Anda capai untuk tiap mata pelajaran itu harus minimal 71. Adapun interval predikat dari nilai KKM tersebut adalah jika nilai Anda itu 91 sampai 100, maka predikatnya A atau sangat baik. 81 sampai 90, predikatnya B, baik. 71 sampai 80, predikatnya C atau cukup. Dan di bawah 71, D atau kurang. Di sini terlihat bahwa nilai 80 itu ternyata masih C. Ya. Karena KKM-nya 71. Seandainya KKM-nya 70, maka 80 itu sudah predikatnya sudah B. Ingat, bukan berarti predikat C atau cukup ini dianggap, sebagian anak ada menganggap bahwa C ini tidak lulus, tidak seperti itu. Yang tidak lulus atau tidak tuntas itu jika di bawah 71 atau predikatnya D. Nah, ini saya berikan contoh siswa yang tidak naik kelas didasarkan atas nilai-nilai yang di bawah KKM. Di sini terdapat 3 mata pelajaran di bawah KKM. 2 itu pada kelompok umum atau kelompok wajib. Ada 3 kelompok umum dan kelompok umum A dan kelompok umum B atau wajib A dan wajib B. Ada 3 mapel. Ini artinya siswa tersebut tidak naik kelas karena berdasarkan aturan dari Kemendikbud tidak boleh ada nilai mapel di bawah KKM lebih dari 2 mata pelajaran. Nanti kita akan melihat kriteria kenaikan kelas yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, kita lihat dulu untuk kriteria kenaikan kelas. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, predikat sikap minimal baik, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pendidikan kepramukaan, nilainya minimal baik. Sedangkan untuk yang berkaitan dengan nilai, baik pengetahuan maupun keterampilan, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan atau semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai setiap aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan genap. Kemudian yang kelima, kriteria ini ditetapkan oleh satuan pendidikan, ditetapkan oleh
melalui rapat Dewan Guru. Jadi untuk kehadiran tatap muka berdasarkan kesepakatan satuan pendidikan minimal 90% itu diperhitungkan dari tatap muka tanpa memperhitungkan ketidakhadiran karena sakit atau alasan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian ini juga ditetapkan oleh satuan pendidikan tidak memiliki nilai di bawah KKM pada salah satu mata pelajaran yang menjadi ciri khas program. Untuk program IPA, salah satu mapel matematika peminatan, biologi, fisika, kimia tidak boleh satu pun yang di bawah KKM. Juga demikian untuk yang program IPS, tidak boleh salah satu mapel itu di bawah KKM dari sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi. Kita kembali ke contoh tadi. Untuk siswa yang tidak naik kelas, pada saat contoh yang pertama ini, matematika, untuk nilai rata-rata semester 1 dan 2, 60, artinya di bawah KKM. Seni budaya, nilainya 70, di bawah KKM. Kemudian PJOK, 67, di bawah KKM juga, jadi ada 3, maka ini tidak naik kelas. Ya, jadi bisa pengetahuan ataupun bisa keterampilan. Jadi ini ada 3 mapel, maka tidak naik kelas. Atau untuk contoh yang kedua, di sini hanya terdapat 1 mapel yang di bawah KKM, yaitu pada nilai fisika. Di sini nilai keterampilannya 67. Karena fisika adalah mata pelajaran yang menjadi ciri khas program IPA. Jadi meskipun hanya 1, maka tidak naik kelas. Kemudian untuk kelas 12, nanti Anda di kelas 12 harus juga mengetahui kriteria kelulusan. Kelulusan peserta didik dari SMA Negeri 1 Klaten ditentukan dalam rapat Dewan Guru dengan kriteria menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan yang ketiga lulus ujian sekolah. Kriteria kelulusan SMA Negeri 1 Klaten berdasarkan ujian sekolah. Siswa dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Nilai minimal ujian sekolah setiap mata pelajaran serendah-rendahnya 71. B. Memperoleh rata-rata nilai sekolah atau NS untuk semua mata pelajaran paling rendah 71. Jadi untuk rumus nilai sekolah atau NS itu setengah nilai ujian sekolah ditambah setengah nilai rapot semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan untuk nilai ujian sekolah ini diperoleh dari nilai ujian tulis ditambah ujian praktek dibagi 2. Untuk mata pelajaran yang tidak ada ujian prakteknya, nilainya diperoleh dari 100% ujian tertulis. Demikian pemaparan atau informasi terkait dengan kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 1 Klaten. Ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suripto untuk materi yang telah disampaikan kepada kami. Sebelum beralih ke materi selanjutnya, kami masih punya banyak video profil dari ekstra, organisasi, dan komunitas yang ada di Semansa loh. Kali ini, kami punya 2 video ekstra organisasi dan komunitas yang ada di Semansa. Yang pertama, dari ekstra baris berbaris, dan ada juga yang dari ekstra karya ilmiah.
So, without further ado, mari kita saksikan video profil dari Prata dan Kir. Kitalah generasi muda nan perlu wujudkan lagi tebar gelora menyongsong esok kian benderang bersama Pratyoda Paramita. Apakah kalian tahu kalau jenius hanya menyumbang 1% untuk sebuah kesuksesan, sedangkan 99% lainnya adalah keringat? Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Lalu, apa gunanya keberuntungan? Keberuntungan hanya akan terjadi saat kesempatan bertemu dengan kesiapan. Dengan KIR, kalian akan dituntut untuk menjadi pelajar yang dapat mengembangkan idenya menjadi karya tulis. SE atau Study Excursion adalah program wajib tahunan sekolah guna mengetahui sejauh mana mereka dalam memahami keadaan yang ada di sekitar mereka dan dituangkan dalam sebuah karya tulis yang nantinya akan dilombakan pada pilar. UT atau University Tour adalah kunjungan ke suatu universitas dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan kreativitas siswa dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah. Pilar atau pekan ilmiah
Program ini merupakan wadah bagi para siswa untuk mengenalkan karya mereka sebagai hasil kerja nyata mereka pada kegiatan study excursion. Berkarya bersama KIR. Wah, keren banget ya video profil dari Kir dan Prata. Yang punya minat ikut pasukan baris berbaris, wajib banget nih ikut Prata. Dan yang tertarik dengan penelitian ilmiah bisa dilatih kemampuan menelitinya di KIR. Nah, ngomongin tentang KIR, penyampaian materi selanjutnya akan dilakukan oleh salah satu guru pembimbing KIR loh. Ibu Sri Listio ini, yang biasa kita panggil dengan Bu Lis, akan menyampaikan materi tentang adiwiyata. Kepada Bu Lis, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Pada kesempatan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membimbing kalian sehingga pada saat ini kalian sudah diterima menjadi siswa SMA 1 pada tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Sri Listiorini. Saya guru biologi diangkat di SMA 1 Klaten mulai tahun 2000. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu program unggulan di sekolah kita, yaitu Sekolah Adiwiyata. Apa itu Adiwiyata? Program ini merupakan program yang bekerjasama dengan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dalam rangka mendorong tercapainya pengetahuan dan mendorong kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Program ini diharapkan menuju warga sekolah ikut terlibat dalam suatu lingkungan yang baik di dalam program untuk melestarikan lingkungan. Pada dasarnya bahwa program ini tujuannya adalah warga sekolah itu yang pertama peduli terhadap lingkungan, sehingga harapannya akan berbudaya lingkungan. Adiwiyata sendiri terdiri dari kata adi yaitu bagus dan wiyata ada tempat untuk belajar. Program ini sudah menjadi unggulan beberapa sekolah baik di tingkat sekolah dasar, tingkat SMP dan SMA. Nah, prinsip daripada adiwiyata adalah yang pertama berkelanjutan, partisipasif dan edukatif. Program Adiwiyata terbukti menciptakan sekolah yang nyaman, aman, dan harmonis, khususnya untuk kebutuhan peserta didik. Nah, pada saat kalian masuk di SMA 1 tadi, masuk gerbang, itu ada tulisan Anda memasuki kawasan sekolah peduli lingkungan. Sehingga tujuan utama tadi adalah warga sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Di depan sudah ada slogan tadi, yang pertama menjaga kebersihan lingkungan, yang kedua membuang sampah secara benar, ketiga mengurangi polusi udara, keempat menghemat air dan listrik, ditambah lagi ada inovasi. Komponen adiwiyata ada 4. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan yang tadi dinaungi oleh kebijakan berwawasan lingkungan. Kemudian ketiga adalah kegiatan lingkungan berbasis partisipasif. Yang keempat, pengelolaan ramah lingkungan. Nah, perhatikan di visi sekolah kita. Terwujudnya lulusan yang religius, cerdas, berkarakter, berbudi pekerti luhur, berdaya saing global, dan beretika lingkungan. Ini saya sadur dari KTSP SMA 1 Klaten 2021. Adapun visi sekolah yang berkaitan dengan adiwiyata adalah menumbuh kembangkan budaya peduli lingkungan dalam pencegahan, pencemaran, pencegahan kerusakan, dan upaya pelestarian lingkungan kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, menumbuhkan sikap bijaksana dalam penggunaan energi.
Adapun tujuan sekolah yang mengarah ke adiwiyata adalah mewujudkan insan yang mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup dalam upaya pelestarian lingkungan, pencegahan pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup. Adiwiyata sendiri ada tahapannya banyak sekali. Yang pertama adalah mendapatkan penghargaan Adiwiyata Kabupaten. Yang kedua akan diajukan untuk mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat provinsi. Yang ketiga, mendapatkan penghargaan Adiwiyata nasional, kemudian Adiwiyata mandiri, dan kita akan mengarah ke Asian Eco School. Ya. SMA Negeri 1 Klaten mendapatkan sertifikat Adiwiyata Kabupaten pada tahun 2014. Berarti sudah 7 tahun. Kemudian pada tahun 2015 mendapatkan penghargaan sertifikat Adiwiyata Provinsi. Sekali lagi, bahwa Adiwiyata adalah bukan lomba. Selanjutnya, pada tahun 2016, SMA 1 Klaten dianugerahi penghargaan Adiwiyata tingkat nasional. Sehingga sekolah SMA Negeri 1 Klaten harus menunjuk beberapa sekolah sebagai sekolah binaan. Sekolah-sekolah yang menjadi binaan Adiwiyata SMA 1 Klaten antara lain 1. SMP Negeri 2 Klaten, 2. SMP Negeri 3 Klaten, ketiga SD Negeri 2 Klaten, keempat SD Kristen Gracia, dan sekolah-sekolahan di lingkungan SMA 1 Klaten. Nah, untuk mendapatkan Adiwiyata mandiri, untuk mendapatkan penghargaan Adiwiyata mandiri, beberapa sekolah binaan harus mendapatkan penghargaan Adiwiyata Kabupaten. Nah, ini adalah penghargaan Adiwiyata mandiri yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta. Sehingga salah satu sekolah yang telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata mandiri hanya SMA Negeri 1 Klaten sampai dengan tahun 2020. Penghargaan ini kita terima pada tahun 2019. Berbagai kegiatan yang kita laksanakan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah tadi, yang pertama untuk pengurangan timbunan sampah ini harus ada, kemudian pemanfaatan daur ulang sampah, ya, pembuatan kompos ini kita ambil juga dari lingkungan sampah di sekolah sekitar. Ini untuk kerajinan PKWU bisa memanfaatkan, ini juga PKWU memanfaatkan. Yang kedua adalah hemat listrik, perhatikan. Pemasangan lampu LED bagi tempat. Ada pemeliharaan rutin, sehingga menimbulkan nanti tingkah lakunya yang sebetulnya kita harapkan. Berkenaan dengan konservasi air, di beberapa titik di lingkungan sekolah kita sudah tertanam biopori. Bahkan kita pernah mengadakan kegiatan Biopori Go to School berhubungan atau bekerja sama dengan Kementerian PUPR. Tujuannya apa tuh ada biopori? Supaya air yang ada di lingkungan SMA 1 tidak terbuang percuma, tidak kemana-mana, tetapi tetap di lingkungan SMA 1 dan nanti akan bisa digunakan pada saat kekeringan. Di sini juga terdapat IPAL atau instalasi pengolahan limbah air. Nah, tujuannya sama bahwa air limbah bisa digunakan kembali untuk menyiram tanaman. Air bekas wudhu anak-anak atau siswa, para peserta didik digunakan untuk memelihara ikan yang ada di kolam sekolah. Kegiatan Jumat bersih selalu dilaksanakan baik oleh guru, siswa, maupun seluruh warga sekolah. Aksi tanam pohon. Nah, aksi tanam pohon bertujuan untuk penghijauan sebetulnya dan untuk keindahan sekolah.
Aksi tanam pohon tidak hanya dikerjakan atau dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan yang lain, baik itu di pedesaan maupun di lingkungan desa. Perhatikan ada bank sampah. Sebetulnya sampah itu ada berbagai kriteria. Yang pertama, sampah layak kreasi yang bisa dikreasikan untuk berbagai kegiatan tadi. Yang kedua, sampah layak kompos digunakan untuk pembuatan kompos, sampah layak jual seperti kertas-kertas atau plastik yang bisa kita jual di bank sampah, dan yang ketiga adalah, yang keempat atau terakhir adalah sampah layak buang. Jadi harapannya seluruh sampah di SMA 1 bisa digunakan sebetulnya. Ini ada proses pemilahan sampah. Ya. Perhatikan taman baca di sekolah kita. Alangkah asrinya ya. Nah, ini. Dengan adanya kegiatan peduli lingkungan, harapannya lingkungan akan memberikan kesejukan juga kepada kita. Sehingga anak-anak belajar dengan nyaman di sekolah kita. Ini ada taman depan kita yang tadi kalian masuk. Ya. Berbagai slogan Adiwiyata tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa sekolah kita adalah peduli lingkungan. Harapannya berbudaya lingkungan tadi. Nah, mading juga bernuansa Adiwiyata. Nah, ini. Yang terakhir perhatikan, inovasi ini yang sangat penting sekali. Ya, baik dilakukan oleh guru, oleh siswa. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk inovasi tadi. Ya, di sini ada gambar majalah kita. Mulai tahun 2014 sudah memuat tentang Adiwiyata sampai sekarang. Ini juga dari siswa, ini ada siswa yang menggunakan sampah untuk kegiatan namanya pembuatan waspion, wayang sampah plastik lampion yang juara sampai tingkat nasional. Konservasi air dengan memanen air dari AC. Alhamdulillah bahwa AC di sekolah kita hanya terpasang di berbagai tempat khusus. Nah, demikianlah paparan Adiwiyata dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap peduli lingkungan, berwawasan lingkungan, berbudaya lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lis atas materi yang telah disampaikan kepada kami. Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Lis, ternyata Semansa juga punya ekstrakurikuler Adiwiyata loh. Penasaran kan sama video profilnya? Selain Adiwiyata, kita juga akan menyampaikan video profil dari Reksa, Palang Merah Remajanya Semansa. So, check it out.
Reksa adalah salah satu organisasi kepalamerahan yang berada di SMA Negeri 1 Klaten. Di dalamnya terdapat 2 divisi utama dan 1 divisi tambahan. Yang pertama adalah PP, ialah divisi yang mempelajari tentang pertolongan pertama, penanganan korban, evakuasi, dan mitigasi bencana. Yang kedua adalah PK. Di divisi PK kita akan mempelajari tentang perawatan keluarga serta pengembangan pola hidup bersih dan sehat atau yang biasa kita sebut PHBS. Nah, selain divisi PP dan PK, ada juga divisi PRS. PRS, yaitu Pendidikan Remaja Sebaya. Di divisi PRS, kita akan mempelajari tentang pergaulan bebas, narkoba, dan seks. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, ikut Reksa! Gimana video profilnya? Keren kan? Pastinya. Siswa-siswi Semansa harus berkualitas tinggi, karena sarana dan prasarana di Semansa juga berkualitas tinggi. Nah, salah satu prasarana yang ada di SMA Negeri Klaten adalah koperasi siswa. Seperti apa sih koperasi siswa di Semansa ini? Langsung aja kita simak materi tentang koperasi siswa yang akan disampaikan oleh Ibu Dina Faizah. Kepada Ibu Dina Faizah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Klaten, peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Ibu Dina Faizah selaku guru SMA Negeri 1 Klaten yang mendapatkan tugas mengampu sebagai pembina koperasi siswa yang ada di SMA Negeri 1 Klaten. Saya beritahukan bahwa kami informasikan di sini bahwa koperasi SMA Negeri 1 Klaten saat ini sudah bekerja sama dengan Bank BNI 46. Artinya kita sudah menjadi agen dari BNI. Nah, agen dari BNI di sini kerjasamanya dalam bidang apa saja, diantaranya bahwa kita akan dipermudah dalam proses atau sistem pembayarannya. Seperti halnya pembayaran nanti kita lakukan menggunakan e-money. Seperti kita bisa membayar listrik di sana, kalian nanti bisa top cash di sana, kalian bisa bayar pajak, tadi udah ya, pajak listrik, kemudian transfer juga, dan nanti pembayaran yang dilakukan di koperasi siswa sudah menggunakan sistem komputerisasi. Nah, sebenarnya kerjasama ini sudah kita lakukan sejak
pandemi awal dimulai sejak 1 tahun yang lalu, tahun ajaran yang lalu. Jadi kita sudah persiapkan koperasi kita dengan koperasi milenial. Komputerisasi juga sudah kita siapkan, dan kerjasama juga sudah kita siapkan. Tinggal kita menunggu action kita saja. Artinya action kita itu adalah menanti kalian untuk hadir di SMA Negeri 1 Klaten. Jadi kita doakan mudah-mudahan wabah corona ini segera bisa berakhir. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka, kita bisa bertemu di SMA Negeri 1 Klaten, sehingga koperasi kita juga akan segera kalian ramaikan seperti biasanya. Nah, itu perkenalan dari saya selaku pembina koperasi siswa. Saya menantikan kehadiran kalian di SMA Negeri 1 Klaten. Kita doakan mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, kita bisa berjumpa di SMA Negeri 1 Klaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya materi yang telah disampaikan Bu Dina. Terima kasih kepada Bu Dina telah menyampaikan materi tentang koperasi siswa. Last but not least, ada penampilan video profil dari ekstrakurikuler, organisasi, dan komunitas yang berhubungan dengan seni musik, seni suara, robotik, dan olahraga tentunya. Langsung saja kita simak video profil dari Sakla Musik, Sakla Voice, Ikomsa, dan Futsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abidri Nugroho, Ketua Sakla Musik tahun 2020-2021. Apa sih itu Sakla Musik? Sakla Musik adalah suatu organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Klaten yang bertujuan untuk meningkatkan bakat siswa di bidang seni musik. Jadi di Sakla Musik ini ada beberapa divisi, antara lain yang pertama ada divisi gitar, yang kedua ada divisi bass, yang ketiga ada divisi keyboard, Apa itu Ikomsa? Ikomsa adalah singkatan dari Robotik Community Semansa, satu-satunya ekstrakurikuler robotik di Semansa yang didirikan pada tanggal 21 September tahun 2016. Ikomsa mengajarkan tentang berbagai komponen pada rangkaian, program, dan bermacam-macam jenis robot. Tak hanya tentang robot, Ikomsa juga mengajarkan tentang berpikir kritis dan logis.
Ikomsa sudah menciptakan berbagai jenis robot. Inovasi yang Ikomsa ciptakan tentu bukan main-main. Ikomsa berusaha menciptakan robot yang berguna bagi kehidupan. Ikomsa merupakan wadah atau tempat di mana kita dapat menuangkan berbagai kreativitas, ide, dan gagasan tentang robot. Pantang menyerah dan selalu semangat adalah kunci membuat robot. Lalu, tunggu apa lagi? Ayo gabung dengan Ikomsa dan tuangkan kreativitasmu. Ikomsa, bisa! I can't wait if I lose you, baby. Summer after high school when we first met, we make out in your Mustang to radio. This was for you and me. It's you, like paradise. Give me everything. I'm gonna stick around and get along with you. Hello, oh, oh, oh. We're gonna make Ya, selesai sudah rangkaian acara kita pada MPLS Online hari kedua ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada antusiasme teman-teman semuanya. Kami juga memohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan dalam memandu acara pada hari ini. Saya Daniel. Saya Viera, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di MPLS SMA Negeri 1 Klaten 2021 hari ketiga. Halo adik-adik, gimana? Hari ini seru nggak? Jangan off cam dulu ya. Jadi kita mau menyanyikan lagu nasional dulu. Nah, lagunya itu Gundul Pacul. Kalian tahu kan? Nah, jadi sebentar lagi akan ditayangkan instrumen dari Gundul Pacul.
Nah, kita bakalan foto bareng dulu ya. Jangan lupa kalian untuk screenshot Zoom buat pengumpulan tugas nanti. Bentar. Udah, yang slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Terus selanjutnya 1, 2, 3. Lagi. Senyum, Dek. Jangan tegang-tegang banget. 1, 2, 3. Lagi. Bentar, masih kurang. Satu, dua, tiga. Terakhir. Senyum. 1, 2, 3. Dah. Terus hari ini setelah Zoom ini akan ada tugas, sudah bisa kalian lihat di grup. Itu yang pertama screenshot Zoom, sama seperti kemarin. Yang kedua, kegiatan menyatakan harapan bersekolah di SMA Negeri 1 Klaten dapat dilakukan dengan infografis atau gambar atau cerita. Nah, itu boleh kalian ketik atau tulis tangan, sesuai kreativitas kalian masing-masing aja. Kira-kira dari kalian ada pertanyaan nggak? Masih kurang jelas nggak dari broadcast yang ada di grup? Kemarin kayaknya masih banyak yang bingung tentang tugasnya. Kalau ada, sekalian ditanyain di sini aja. Oh iya, kemarin tuh banyak yang salah kirim, terus jadi nggak bisa upload tugasnya. Jadi sekali lagi dipastiin ya, Dek, kalau mau ngirim ketika ngumpulin di link drive nanti. Masih ada yang bingung nggak tentang tugasnya? Menjelaskan tentang kalian tuh di sekolah di Semansa punya harapan apa aja, gitu. Kalian ceritain, bisa digambar juga. Ya udah, cukup sekian untuk hari ini. Jika ada kesalahan dari panitia atau yang lain, kami mohon maaf. Habis ini silahkan dikerjakan tugasnya ya, Dek. Deadline-nya jam 12. Terima kasih. Sampai jumpa besok.